penyajian kaidah kebahasaan teks berita. Overview. 1. Struktur teks berita. A. Judul atau headline. B. Kepala berita. C. Body atau tubuh berita. D. Kaki atau ekor berita. 2. Penyajian berita. A. Struktur bebas. B. Piramida bertumpuk. C. Piramida terbalik. 3. Kaidah kebahasaan teks berita. A. Bahasa baku, netral, dan objektif. B. Konjuktif. C. Kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. D. Kata kerja mental. E. Adverbia atau kata keterangan. F. Verba transitif dan verba persuasif. G. Bahasa denotatif. 1. Struktur berita. Struktur berita pada umumnya terdiri atas bagian-bagian berikut. A. Judul atau headline. Judul berita atau headline biasanya memuat tentang kejadian yang akan dibahas. Judul dibuat menarik agar calon pembaca tergoda untuk membaca berita. Judul merupakan kata kunci yang mewakili keseluruhan isi berita yang hendak disampaikan. B. Kepala berita atau orientasi. Teras berita, kepala berita, lead news, atau orientasi ada di awal berita. Teks berita merupakan pembukaan tentang hal yang akan diberitakan. Teras berita berisi hal penting, pokok atau inti serta dapat menjadi penentu bagi pembaca untuk melihat atau menyimak isi berita lebih lanjut. Teras berita umumnya terdiri atas 3 kalimat memberikan gambaran umum mengenai isi, serta biasanya menjelaskan peristiwa atau kejadian secara singkat. Bagian ini memuat unsur 5W plus 1H meskipun tidak semuanya. C. Badan atau body, atau biasa disebut tubuh berita. Badan berita berisi informasi yang merupakan kelanjutan dari teras berita. Badan berita berisi peristiwa-peristiwa secara rinci mengenai keseluruhan berita. Bagian ini membahas urutan kejadian atau peristiwa dari awal hingga akhir berdasarkan fakta yang terjadi di lapangan. Pada tahap ini, peristiwa atau kejadian diceritakan secara detail. Kelanjutan unsur 5W plus 1H juga memuat pada bagian ini. Kaki atau ekor berita. Kaki berita atau leg berisi informasi yang kurang penting dan bersifat sebagai informasi tambahan. Jika kaki berita dihapuskan, tidak ada berpengaruh pada kelengkapan berita. Sebagian memiliki fungsinya masing-masing dan harus memenuhi unsur-unsur teks berita, yaitu adik simba, apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Atau bahasa Inggris diumumkan 5W plus 1H, why, what, where, why, when, dan who. Pola penyajian berita. Berita adalah koran memiliki 3 pola penyajian sebagai berikut. A. Struktur bebas. Pola penyajian struktur bebas, hal yang menarik dapat diletakkan di bagian tengah atau akhir berita. Biasanya digunakan pada penulis feature. B. Piramida bertumpuk. Pola penyajian piramida bertumpuk digunakan untuk membangkitkan rasa ingin tahu pembaca. Hal ini dilakukan agar pembaca mengikuti berita dari awal hingga akhir. Hal ini karena setiap paragraf memiliki informasi yang sama penting. E. Piramida terbalik. Pola penyajian piramida terbalik, informasi yang paling penting diletakkan di bagian atas atau paragraf pertama. Paragraf ini berisi jawaban atas pertanyaan adik simba atau bagian terpenting berita. Kemudian di bawahnya dituliskan informasi tambahan atau yang kurang penting. Oleh karena itu, pola penyajian berita disebut piramida terbalik, yang berisi teras berita, badan berita, dan di akhir kaki berita. Pola ini banyak digunakan oleh awak media untuk menuliskan berita. Hal ini karena pola piramida terbalik membuat penyampaian pesan berlangsung lebih cepat dan efektif. Pola ini membantu pembaca mengikuti pesan secara efisien. Pembaca dapat segera tahu inti berita tanpa harus membaca seluruh laporan isi berita. A. Konjungsi. Dalam teks berita sering terdapat konjungsi. Konjungsi, kata tugas atau kata hubung berfungsi menghubungkan 2 atau lebih kata, frasa, klausa, kalimat, maupun paragraf. Konjungsi ada beberapa jenis diantaranya sebagai berikut. 1. Konjungsi temporal merupakan kata hubung yang mengacu pada waktu dan sekaligus sebagai saran kohesi teks. Konjungsi temporal ditandai dengan kata-kata sajak, sebelum, ketika, sejenak, semenjak, setelah, dan sementara. 2. Konjungsi kronologis merupakan kata hubung atau menjelaskan urutan waktu. 3. Konjungsi bahwa berfungsi sebagai penerang kata yang diikutinya
Hal ini terkait dengan pengubahan bentuk kalimat langsung menjadi tidak langsung. Kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Berita menggunakan kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Kutipan langsung diapit oleh tanda petik dan kutipan tidak langsung tanpa tanda petik yang diungkapkan kembali oleh penulis dalam bahasa sendiri. Kutipan ini digunakan untuk menyampaikan hasil wawancara dengan narasumber. Contohnya, alasan utama dipilihnya paper sheets sebagai bahan utama dalam proyek ini adalah menumpuknya sampah kertas, jelas Fieri. Kutipan di atas merupakan kutipan langsung atau ucapan narasumber yang menambah Fier. Kutipan tersebut dapat dituliskan secara tidak langsung. Bunyinya Fieri menjelaskan bahwa alasan utama dipilihnya paper sheet sebagai bahan utama dalam proyek tersebut adalah menumpuknya sampah ke atas. Kata kerja mental. Kata kerja mental adalah jenis kata kerja yang mengekspresikan sikap atau respons seseorang terhadap suatu tindakan, pengalaman, atau keberadaan. Kata kerja mental menunjukkan aksi yang menerapkan persepsi seperti persepsi Alex, suasana hati, misalnya suka, khawatir, dan kognisi, pengetahuan, perasaan. Contoh, lomba karya ilmiah antar pelajar. Predikat khawatir pada kalimat di atas adalah ragam kata kerja afeksi yang menerangkan perasaan subjek dini terhadap frasa dirinya gagal, kejadian atau fenomena pemicu kata kerja mental tersebut. Adverbia, kata keterangan. Adverbia adalah kata keterangan yang menjelaskan verba, adjektiva, atau adverbia lain. Pada umumnya, adverbia digunakan sebagai puatas. Adverbia yang digunakan dalam teks berita biasanya menunjukkan keterangan tempat, waktu, suasana, dan cara. Pemakaian fungsi keterangan waktu dan tempat sebagai konsekuensi dari perlunya kelengkapan suatu berita yang mencakup unsur kapan dan di mana. Contoh, prestasi membanggakan diraih Sakila Labiba, pelajar SMA Negeri 1 Kota Sukabumi yang meraih prestasi tingkat dunia, sebab pelajar tersebut mendapatkan medali perak pada ajang olahraga Anggar Southeast Asian Fencing Federation SEAFF Championship 2023 yang dilaksanakan pada 5-13 Januari 2023 lalu di Kuala Lumpur, Malaysia. G. Verba transitif dan verba puarta. Teks berita menggunakan verba transitif, yaitu kata kerja yang bentuknya dapat diubah antara pasif dan aktif. Dengan demikian, saat ditulis dalam bentuk pasif, dapat diubah ke bentuk aktif. Begitu juga sebaliknya. Contoh, pada lomba tersebut, siswa kelas 11 mengusung gagasan mengolah biji. Contoh, pada lomba tersebut, siswa kelas 11 mengusung gagasan mengolah biji nangka sebagai bahan baku alternatif pembuatan tempe. Verba transitif ditunjukkan kata menggusung. Kalimat aktif tersebut dapat diubah ke dalam bentuk pasif. Bunyinya, gagasan biji nangka diolah sebagai bahan baku alternatif pembuatan tempe diusung siswa kelas 11 pada lomba tersebut. Teks berita juga menggunakan verba puarta, yakni kata kerja yang menunjukkan adanya suatu percakapan, misalnya penggunaan kata kerja ujar, turut, perkataan, pungkas, cerita gagas, sebut, cerita disampaikan oleh. Contoh, alhamdulillah meraih medali perak dalam kejuaraan bergu Anggar di Malaysia, ujar Sakila saat ditemui di sekolahnya di SMA 1 Sukabumi, Selasa 17 Januari 2023. G. Bahasa denotatif. Teks berita menggunakan bahasa denotatif atau bahasa yang memiliki makna sebenarnya. Dengan demikian, teks berita tidak boleh memakai kata yang nantinya menjadi ambigu dan menimbulkan kesalahpahaman. Jadi segitu dulu PPT video dari kami. Thank you.